Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adafi Maulana Isfandi. NIM saya 125060302111001. Saya akan menjelaskan tentang parameter dan rumus-rumus telekomunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arti parameter. Parameter adalah nilai yang mengikuti acuan, keterangan, atau informasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau bagian-bagian tertentu dari suatu sistem persamaan. Yang kedua, saya juga akan menjelaskan tentang telekomunikasi. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa parameter telekomunikasi adalah acuan dan keterangan tentang batas-batas dari suatu sistem pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Parameter. Pertama, signal power level. Signal power level adalah satuan power dalam telekomunikasi yang mempunyai batas yang sangat lebar. Selain itu, dalam sistem tersebut ada penguatan maupun redaman yang menghasilkan hasil perkalian maupun pembagian. Satuannya adalah logaris atau desibel. Ini sangat berperan penting dalam acuan telekomunikasi. Parameter yang lain yakni yang pertama, signal to noise ratio atau SNR. Salah satu parameter yang dipakai untuk mengevaluasi dan mengantisipasi pengaruh dari noise. Umumnya diukur pada sisi penerima dari suatu sistem komunikasi. Satuannya yakni desibel. Parameter yang kedua yakni noise factor dan noise figure. Parameter ini menyatakan besarnya noise yang dihasilkan oleh suatu peralatan atau parameter yang dipakai untuk mengukur besarnya interval noise dalam desibel disebut noise figure NV. Parameter yang ketiga yakni Gaussian noise atau yang disebut thermal noise atau white noise atau Johnson noise. Gaussian noise ini disebabkan adanya pergeseran elektron bebas, merupakan model noise yang mengikuti distribusi normal standar dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Efek dari noise ini adalah munculnya titik-titik berwarna yang jumlahnya sama dengan prosentase noise. Parameter yang keempat yakni bit error rate atau yang biasa disebut BER. Dalam istilah transmisi telekomunikasi, bit error rate adalah persentase dari total bit yang error berbanding dengan 0 bit yang diterima dalam transmisi. Biasanya ditunjukkan dengan 10 berbanding ke sebuah negatif power. Contohnya, sebuah transmisi data mengandung bit error rate 10 pangkat min 6. Artinya dalam transmisi
satu diantaranya error. Var adalah indikasi dari seberapa sering sebuah paket harus diretransmisikan karena mengandung error. Parameter yang kelima yakni channel capacity atau kapasitas kanal. Kapasitas kanal transmisi adalah suatu kapasitas atau ukuran suatu data yang dapat dikirimkan melalui media transmisi. Dalam kapasitas pengiriman data dinyatakan dalam byte per second. Misal 1 byte per second, maka setiap detik besar data yang dikirimkan yaitu 1 byte. Selain itu juga ada kbps, yakni kilobyte per second, dan lain sebagainya. Parameter yang keenam yakni bandwidth. Bandwidth adalah lebar atau kapasitas sebuah saluran komunikasi. Jalur lebar analog diukur dalam unit hertz atau hitungan sesaat. Jalur lebar digital pula merujuk kepada jumlah atau volume data yang diantar meneruskan satu saluran komunikasi yang diukur dalam unit bit sesaat atau bps tanpa melibatkan gangguan. Yang ketujuh yakni amplitudo. Amplitudo adalah pengukuran skalar yang non-negatifkan dari besar osilasi suatu gelombang. Amplitudo juga dapat didefinisikan sebagai jarak terjauh dari suatu titik kesetimbangan. Yang ke-8 yakni frekuensi. Pada prinsipnya, di dalam modulasi amplitudo atau AM berlaku satu keadaan di mana amplitudo gelombang membawa akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan dari amplitudo gelombang pemodulasinya. Sedangkan pada modulasi frekuensi berlaku keadaan di mana frekuensi dari sinyal pembawanya akan berubah-ubah mengikuti perubahan dari sinyal pemodulasi. Parameter yang ke-9 yakni spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi adalah pemetaan alokasi penggunaan frekuensi yang telah diatur bersama guna menghindari interferensi medan elektromagnetik dari setiap perangkat atau benda-benda yang memiliki rentang frekuensi sama atau mendekati. Seperti terlihat pada gambar di samping. Semua mulai dari 3 Hz sampai dengan 300 GHz semua telah diatur, yakni 33 sampai 30 Hz extremely low frequency dan 300 GHz extremely high frequency. Yang ke-10 parameter fasa. Pada modulasi fasa
fasa dari gelombang pembawa akan berubah-ubah sesuai perubahan dari amplitudo gelombang pemodulasi atau informasi. Secara kasat mata, sukar untuk bisa membedakan apakah gelombang tersebut hasil dari proses modulasi FM atau PM karena tampilan fisiknya yang hampir sama dengan parameter yang lain, tapi ukurannya lebih kecil. Yang ke-11, parameter deviasi adalah nilai dari perubahan frekuensi gelombang Carrier sesuai dengan nilai sesaat amplitudo dari gelombang. Pesan atau message deviasi fase maksimum yang dinyatakan dalam radian yang disebabkan pemodulasi. Parameter ini juga disebut sebagai indeks modulasi PM karena channel range dari 88,1 MHz dengan N sama dengan 201 sampai 107,9 MHz dan N 300 MHz. 12 yakni mode. Mode menjelaskan tentang karakteristik propagasi dari gelombang elektromagnetik ketika merambat melalui fiber optik atau serat optik jenis tertentu. Yang ke-13 yakni pergeseran pulsa atau jitter. Jitter adalah pergeseran letak atau posisi pulsa dari posisi seharusnya, sehingga menyebabkan kesalahan persepsi pada penerimaan. Satuan amplitudo dari jitter ini adalah unit interval atau UI, sedangkan tingkat sering tidaknya pergeseran ini terjadi disebut frekuensi jitter yang dinyatakan dalam Hz. Parameter performansi sistem radio access network sama seperti kebanyakan sistem komunikasi digital lainnya. Secara umum, parameter performansi dapat diukur secara objektif dan secara subjektif. Secara objektif, suatu network yaitu dengan mengukur secara langsung berdasarkan sinyal informasi yang diperoleh pada penerima dibandingkan dengan sinyal informasi yang dikirim. Parameter performansi secara objektif ini terbagi berdasarkan letak titik pengamatan atau pengukuran. Contoh pengukuran secara objektif adalah S per N atau JN, VER, dan VER. MOS atau Mean Option Score. Pengukuran secara subjektif adalah pengukuran yang dilakukan berdasarkan hasil pendapat sejumlah volunteer terhadap suatu kualitas informasi. Metode ini biasa dilakukan jika pada sistem komunikasi menggunakan metode kompresi, sehingga dapat dirasakan kualitas sinyal hasil rekonstruksinya secara seperti contoh dari pengukuran secara subjektif ini adalah MOS, Mean Option. Pengukuran Mean Option Score dilakukan dengan
mengumpulkan jumlah volunteer dan diajak untuk menilai terhadap perbandingan sinyal asli dengan sinyal hasil rekonstruksi dari koder yang dipakai. Untuk pengujian voice, maka volunteer tersebut akan mendengarkan sinyal suara asli dan sinyal suara hasil rekonstruksi vocoder yang dipakai. Karena vocoder bersifat mereduksi bitrate, maka akan ada perbedaan antara sinyal asli dengan sinyal hasil rekonstruksinya. Tes MOS ini dilakukan untuk melihat sejauh mana manusia menilai tingkat kejelasan sinyal hasil rekonstruksi tersebut yang dirasakan oleh indera kita. Untuk suara adalah telinga. Setelah masing-masing mendengar akan memberikan skor seperti di bawah ini. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf dan akan dilanjutkan ke part 2 yang akan dibahas oleh Yuda Wasdu Prasetyo.